Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan tidak pernah terlelap dan Tuhan senantiasa memberkati saudara dan saya. Siap menerima firman Tuhan? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kau berikan kesempatan buat kami kembali untuk kembali belajar, merenungkan firman-Mu, diajar, dididik, dibentuk. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, berkati jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, saat mereka dengar, percaya, mereka semua diberkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman-Nya dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes 15 ayat yang sangat populer, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan buat saudara, dimanapun saudara berada, saat saudara mendengar firman Tuhan, ini firman yang sungguh sangat memberkati. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh, haleluya. Saudara, perhatikan ayat pertama yang merupakan judul khotbah kita pada kesempatan hari ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Judul khotbah saya, pokok anggur yang benar. Kalau saudara mendengar ayat sini saja, kita sudah sangat dikuatkan. Kita sudah sangat diberkati. Kalau kita tahu ayat ini saja, percaya dengan ayat ini saja, kita sangat diberkati. Apa firman-Nya? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sadar bahwa kalau kita sadar Bapak pokok anggur yang benar, dan Bapak pengusahanya, tentu kita tidak merasa takut, tidak merasa cemas. Karena apa? Dia pengusahanya. Dia pokok anggur yang benar. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, kalau kita berpokok pada pokok anggur yang benar, kita tidak pernah akan kekurangan, kita pasti akan berbuah dengan luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita tanpa kita sadar, kita tidak mengerti, kita berpikir, kita berpokok anggur pada pokok anggur yang benar. Saudara, perhatikan. Saudara pernah pergi ke pasar minggu? Saudara suka buah-buahan? Saudara suka bercocok tanam? Saudara, kalau saudara pergi ke pasar minggu, itu alternatif daripada pohonan itu banyak di sana. Mau pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, durian montong, durian segala macam, durian petruk. Saudara, yang luar biasa yang harus kita perhatikan adalah itu pohon semuanya sama. Waktu kecil, waktu masih kecil, itu semuanya sama. Kalau dia berbuah, dia berbeda. Kalau dia sudah besar, sepintas kita lihat semuanya itu sama. Dan disinilah kita perlu koneksi. Saya punya kenalan di sana, atau yang langganan saya selalu bertanya, ini pohon yang mana? Ini pohon rambutan yang di sana. Ini yang botak itu. Ini ngelotok, ini tidak ngelotok. Yang ini yang mana? Itu durian mana? Oh, itu durian tuh yang pohon yang di sana tuh, pohon gitu. Karena dengan kita tahu asalnya dari pohon yang mana, kita berharap, dan biasanya seperti apa yang kita harapkan, seperti apa bapaknya, indukannya, pohon utamanya. Kalau dari awal, waktu dia masih belum besar, pohonnya masih kecil, itu semuanya tuh sama, daun-daunnya sama, lebatnya sama, bentuknya sama. Tapi
Kita baru tahu itu pohon benar, berbuah atau tidak berbuah, baik atau tidak baik, bagus atau tidak bagus. Sesudah kita menunggu 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan kalau sampai waktunya, kemudian hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan, kita berkata apa? Buang waktu dengan sia-sia. Selama 4 tahun, 5 tahun kita pupuk dia, kita rawat dia, kita siram dia. Ternyata hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Hasilnya mungkin buahnya kecil, buahnya asam, buahnya jarang, atau tidak berbuah. Seringkali itu bikin kita gondokkan. Kita tidak bisa kembali lagi kepada masa 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Itulah yang terjadi. Jadi kita harus perlu tahu, ini pohon, ini cangkokan. Asal indukannya itu yang mana. Dan hasil daripada indukan kita tuh sudah merasakan dan kita sudah melihat, paling tidak direkomend dengan si tukang pohonnya. Saudara, berapa banyak kita di tempat ini seringkali ada orang berkata gini, aku sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya karena dia Tuhan dan Juru Selamatku, harusnya hidupku, harusnya keluargaku, harusnya usahaku jalan sukses dan berhasil. Aku mengandalkan dia. Mereka seringkali berkata seperti itu. Kenapa? Sesudah aku terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kenapa? Kok usahaku, pekerjaanku tidak seperti apa yang kuharapkan? Saudara, seringkali tanpa kita sadar waktu pengiringan kita kepada Tuhan, kita berpokok, sepertinya kita berpokok pada pokok anggur yang benar, tapi pelaksanaannya kita salah. Kita tidak berpokok pada pokok anggur yang benar. Contohnya, kita lihat saudara, ada contoh yang luar biasa. Coba kita lihat dalam Lukas 18 ayat 22 sampai dengan 25. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika ia mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara lihat, dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, bagaimana cara untuk peroleh hidup yang kekal? Yesus berkata, kasihilah. Oh, itu sudah aku lakukan dari sejak masa mudaku. Oh, tinggal satu lagi. Juallah itu harta, berikan pada orang miskin, datang kepadaku. Dan orang itu sangat sedih karena hartanya banyak. Saudara, kita lihat di sini. Orang ini mau datang memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi tanpa disadari, dia berpokok pada pokok anggur yang salah. Dia berpokok pada hartanya, kekayaannya, miliknya. Dia tidak siap untuk melepaskan itu semua dan berpokok pada Yesus, berpokok pada Tuhan. Dia masih berpikiran, dengan uang dia berkuasa, dengan uang dia aman, dengan uang dia tidak tergantung dengan siapa-siapa. Dengan uang dia berpikir uang itu. Dia berpikir dengan adanya uang banyak, dia sudah pada posisi yang benar, dia berpokok pada pokok anggur yang benar, dia berpikir uang itu bisa diandalkan. Maaf saudara, kau boleh kaya, kau boleh sukses, kau boleh memiliki harta yang begitu luar biasa, tetapi tidak semua yang ada di dalam dunia ini bisa kau beli dengan uangmu. Kau boleh kaya dan sukses berhasil, kau boleh punya banyak itu semua, tetapi satu hal, saat kita tinggalkan ini semua, tidak ada satupun yang kita bawa ke sana. Jangan berpokok pada pokok anggur yang salah. Kita boleh punya uang, tidak berdosa kalau saudara punya uang dan kaya, sukses. Tapi satu hal, kita harus sadar, kita harus berpokok, kita punya uang. Kita menguasai uang dan bukan uang menguasai kita. Sehingga kita tahu prioritas kita, pokok anggur yang mana yang kita andalkan. Kita berpokok pada pokok anggur yang mana? Kita berpokok pada pokok anggur uang kita, kekayaan kita, keberhasilan kita. Atau kita berpokok pada pokok anggur yang benar kepada Tuhan. Kalau kita sudah berpokok pada pokok anggur yang benar, kalau kita sudah berpokok pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan. Sekalipun kita tidak punya uang, sekalipun kita tidak kaya seperti dia, tapi itu tidaklah menjadi halangan. Karena apa? Karena kita tahu bersama dengan dia kita cakap menanggung segala perkara. Kalau Tuhan beserta dengan kita,
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Hati-hati. Kau boleh sukses, kau boleh kaya, tetapi jangan berpokok kepada kekayaanmu, bersandar kepada kekayaanmu, bersandar kepada kesuksesanmu, karena itu semuanya cuma sementara, karena itu semuanya tidak bisa diandalkan. Kita lihat lagi, ada orang yang mungkin tanpa dia sadari, dia berpokok pada pokok anggur yang salah. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kita lihat yang luar biasa, saudara. Ini persahabatan antara Daud dan Yonatan. 18, 1 sampai dengan 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perang, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, lihat, ini awal daripada persahabatan antara Yonatan dan Daud. Yang kita mau berbicarakan adalah Yonatan di sini. Yonatan tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Dia harus berpokok pada pokok anggur yang mana? Antara Saul, bapaknya sendiri, dan Daud. Yonatan dengan Daud begitu terpaut hati mereka, menjalin satu persahabatan, mengangkat sumpah untuk menjadi sahabat yang setia di sana. Tapi di dalam satu hal, ini awal daripada semuanya. Begitu kesuksesan demi kesuksesan yang diraih oleh Daud membuat Saul benci, membuat Saul ingin membunuh Daud. Saudara, baik Saul maupun Daud, baik Saul maupun Yonatan, maaf saudara, mereka tuh tahu. Saul tahu bahwa Daud ini yang akan menggantikan raja. Daud ini, dalam arti tanda kutip, musuh daripada Saul dan harus disingkirkan, atau mereka yang akan disingkirkan. Itu pola pikir daripada Saul. Daud pun tahu, karena Daud sudah diberkati menjadi raja Israel kedua. Dan yang masalahnya, Yonatan pun tahu bahwa Daud yang akan menggantikan bapaknya. Saudara, dilema ada menyertai dan dia tidak tahu harus berpokok pada pokok anggur yang mana. Kalau dia melihat dari sisi ayahnya, bapaknya raja. Kalau bapaknya lengser, dia orang kedua. Daud akan menggantikan bapaknya. Daud akan jadi raja, tapi perjanjiannya dia juga akan jadi orang kedua kalau Daud jadi raja. Semuanya win-win solution. Tapi di pihak lain, dia tuh ragu. Kalau dia lihat Saul, tentaranya banyak. Orang-orang hebat ada banyak di situ. Effort juga ada di sana untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dia tahu dan sadar, Roh Allah sudah undur daripada Saul. Dan roh jahat ada di sana. Tapi kan posisinya, tentara tuh banyak di Saul. Dan di pihak lain dia lihat di Daud. Dia lihat Daud, tentaranya 400 cuma 600. Posisinya sangat lemah. Tapi yang dia tahu cuma satu, Tuhan menyertai Daud. Setiap kali peperangan, Daud selalu menang. Setiap kali pertempuran, Daud selalu menang. Dan disinilah dia tidak bisa mengambil satu keputusan. Dia harus berpokok pada pokok anggur yang mana? Kepada Saul atau kepada Daud? Dan akhirnya dia ikuti. Dia tidak berani membayar. Dia ikutin bapaknya. Kalau sampai bapaknya kalah, toh akhirnya kan Daud. Kalau bapaknya menang, dia akan tetap jadi orang kedua. Saudara, dalam kerajaan Allah, dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak bisa di dalam posisi abu-abu, hitam atau putih. Kita tidak pernah akan bisa untuk main dua pihak seperti itu. Pilihan yang kita tahu adalah Yonatan pilih kepada Saul, dan akhirnya dia mati di sana. Padahal kalau kita lihat Yonatan, saudara, dia itu tahu
bagaimana penyertaan Tuhan. Dan dia sudah membuktikannya. Kita lihat dalam 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan tahu, Tuhan bisa bekerja baik melalui banyak orang maupun dengan sedikit orang. Peperangan ini terjadi, orang Filistin menyerang, mengepung. Mereka tidak punya pedang. Yang punya cuma dua, satu Saul dan satu Yonatan. Hanya dengan pedang seperti itu, hanya dengan satu pedang, waktu Daud menyerang orang-orang Filistin, saudara. Dan di situ kemenangan Tuhan menyertai berkati dia, bukan sekedar tahu, dia juga mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Orang boleh sedikit, tentara boleh sedikit, senjata boleh tidak ada. Tetapi selama Tuhan ada menyertai, Tuhan memberikan kemenangan. Yonatan tahu. Tapi waktu ada pemilihan, dia tidak bisa mengambil sikap yang benar. Dia melihat Saul yang pegang kekuasaan. Saul adalah raja. Saul tentaranya banyak. Saul lebih kuat, orang kuat ada di sana. Baju efod juga ada di sana. Lihat, ada poin-poin yang dimana banyak poin-poin positif yang ada di Saul. Tapi satu hal, Tuhan tidak menyertai Saul. Dia tahu itu. Begitu juga Daud. Dia tahu memang tidak seberapa, tentaranya sedikit. Dalam keadaan kejepit, tapi Tuhan ada di sana. Dia tetap pilih Saul dan akhirnya dia mati. Orang yang kasih Tuhan, di dalam usaha pekerjaan bisnis dimanapun saudara berada, sekalipun kau tidak punya modal, sekalipun kau tidak punya pabrik toko, selama Tuhan menyertai saudara, jangan pernah takut dan khawatir. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatu. Jangan sebaliknya, kau punya toko, kau punya modal, kau punya segala fasilitas, kau punya pengalaman, tetapi Tuhan tidak menyertai saudara. Hati-hati. Kenapa? Karena engkau sedang bersandar pada pokok anggur yang salah. Tapi kalau kau bersandar pada pokok anggur yang benar, sekalipun kau tidak punya segala fasilitas itu, selama Tuhan ada menyertai kita, percayalah, kita tidak pernah akan kalah. Tuhan akan angkat kita dan tidak jadi turun. Kita akan diangkat naik, tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Ada amin? Oleh karena itu, jangan pernah takut dan khawatir. Tuhan tidak pernah memandang hina saudara dan saya yang miskin. Tapi selama iman kita percaya, Tuhan ada menyertai kita. Berpokok anggur pada pokok anggur yang benar, kau akan diangkatnya. Amin? Doakan kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebagian daripada firman-Mu mengingatkan pada setiap kami. Sekalipun kami tidak punya apa-apa Tuhan, habis-habisan. Tetapi selama Tuhan menyertai kami, Tuhan bisa membalikan keadaan, membuat kami naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Mampukan setiap kami untuk tetap percaya, sekalipun keadaan kami tidak seperti apa yang kami harapkan. Dimanapun jemaat-Mu berada, mampukan mereka, kuatkan mereka, ingatkan kepada mereka bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Terima kasih Bapak. Berkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan ekonomi negara kami. Dan kami percaya COVID-19 sudah dapat ditaklukkan karena ada orang benar senantiasa berdoa untuk negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.